jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, masih di Islami Twinda, masih membahas tentang kerja mudah gaji berlimpah. Nah sekarang nih Ustadz Syam nih, pertanyaannya kita lanjut lagi. Benarkah apabila seorang diminta untuk dinaikkan jabatan di tempat kerjanya, maka pekerjaannya tidak akan dimudahkan oleh Allah. Lalu terus harus seperti apa nih Ustadz Syam? Mohon izin penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Pak Kiai Ustadz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang muhadditsin ahli hadis Indonesia, Allahu yarham, Dr. Mustafa Ali Yaakob, itu salah satu pesan beliau ketika mengajar para mahasantri yang sering sekali yang beliau sampaikan, jangan pernah meminta jabatan. Jangan pernah meminta jabatan. Kenapa jangan meminta jabatan? Karena ketika seseorang terlalu terobsesi, berambisi untuk suatu jabatan, maka pada saat itulah nilai-nilai yang diajarkan Allah dan Rasulullah ditabrak. Kenapa? Karena dia berambisi, dia sudah menghalalkan suap menyuap. Karena dia berambisi, dia akan menghalalkan menjilat. Karena dia berambisi, dia akan menghalalkan mengkhianati sahabat sendiri. Karena dia berambisi jabatan, dia akan memfitnah orang lain. Maka banyak sekali rambu-rambu Islam yang akan ditabraknya ketika seseorang berambisi dengan suatu jabatan. Yang kedua, suatu ketika sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, Allah Subhanahu wa taala, ya jadi ada skenario luar biasa. Beliau datang kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memberikanku jabatan ini? Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Sambil menepuk bahu daripada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, beliau mengatakan bahwasanya pekerjaan itu, jabatan itu adalah amanah. Kalau engkau tidak mampu untuk melaksanakannya, maka akan menjadi kehinaan di hari kiamat. Kalau engkau tidak mampu untuk bertanggung jawab, akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Namun jikalau engkau mampu melaksanakannya, maka itu juga adalah sesuatu yang baik. Bukan berarti meminta jabatan atau mengambil suatu jabatan adalah selamanya buruk. Yang salah adalah ketika seseorang berambisi dan terobsesi dengan jabatan sehingga menabrak rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh agama kita. Maka subhanallah, jabatan itu adalah amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Muncullah pertanyaan dari teman-teman yang mungkin lagi mencari pekerjaan. Loh, kalau begitu kita nggak boleh dong untuk mengambil jabatan, untuk mengambil pemerintahan misalnya, atau mengambil suatu posisi. Boleh jikalau kita benar-benar amanah di dalamnya. Yang kedua, boleh jikalau benar-benar kita ahli di dalamnya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, kepada ahlinya. Jikalau tidak ahlinya, maka akan rusak segalanya. Mungkin karena misalnya cuman karena ada kenalan, atau misalnya karena ada warisan, maka subhanallah ini akan merusak segalanya. Maka jangan terlalu berambisi, meskipun kita diberi jabatan, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Masya Allah, terima kasih banyak jazakallah khairan kasiran Ustadz Syam. Nah sekarang kita lanjut lagi nih Ustadz Maulana, bagaimana kalau misalnya saat ini kan kondisi pandemi ini kita harus seperti apa? Karena banyak orang gajinya dipotong ya kan, sekian persen, bahkan ada gaji yang ditunda, sedangkan yang namanya kebutuhan tetap ada, bahkan meningkat kan, harus beli vitamin dan lain-lain. Ini apa yang harus dilakukan? Sabar atau resign? Sabar atau resign? Iya silakan Ustadz Maulana. Resign belum tentu dapat. Iya benar juga sih. Baik, izin Pak Yai Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya langsung kasih solusi ya lewat praktek. Dan yang paling penting, lakukan beberapa hal dalam hal ini ketika terjadi permasalahan, apalagi sekarang kan sudah terjadi, ada yang pengurangan dan sebagainya. Jadikanlah pekerjaan itu kantor kita bagaikan kapal. Gimana kalau kapal? Kapalnya oleng, goyang. Ini kursi goyang. Apa yang harus dilakukan? Kursi goyang. Apa yang harus dilakukan? Kursi goyang, bukan kapal goyang. Maka mungkin perusahaan akan berkata, daripada perahu ini tenggelam, maka keluarkan sebagian penumpangnya untuk mengamankan. Nanti kalau sudah bagus baru ditarik kembali. Itu mungkin. Atau begini, solusinya kan pendapatan kurang. Maka mungkin gajinya bisa dipotong enggak. Yang biasanya dapat 2 amplop, kali ini cuma 1 amplop. Supaya bisa berbagi buat yang lain. Masalahnya amplopnya kosong Ustadz.
Percuma mau itu 2 kan amplop, 4 contoh, amplop. ya Allah contoh Oh, itu. contoh doang. Maka solusinya Balikin kembali. lagi deh. Kosong. Harta mungkin itu manusia, tapi rezeki datangnya dari Allah. Karena itu maka bekerjalah karena Allah. Kalau karena Allah itu pakai syaratnya. Yakni Allah, Rasul, dan orang-orang beriman. Kok ambil dari 3 ini? Karena ikhlas karena Allah, ikuti tuntunan Rasul, dan mendapatkan bimbingan dari orang-orang beriman. Oh, Itu Masya tekniknya. Jadi teknik yang kita pakai. Kemudian lakukan ini adalah taruhlah kurang. Taruhlah dikurangi keuangannya. Tapi jadikan ini adalah sarana ibadah dan menjadikan bentuk kesabaran buat kita. Dan menjadikan, lihat orang-orang di sekitar kita yang tidak punya pekerjaan. Lihat di sekitar kita, memang gaji saya kurang tapi saya tidak sakit. Gaji saya kurang atau mungkin resign atau dikeluarkan. Anda dikeluarkan tapi masih hidup. Maka yang paling penting buat orang-orang yang mempekerjakan orang lantas mengurangi atau mungkin mengeluarkan, berikan pengertian dan berikan penjelasan. Tadi sudah diibaratkan perahu ini kayaknya bagaimana, ada nggak solusi dari teman-teman, ada nggak masukan. Jadi mereka dilibatkan. Jadi jadikan ini sarana bagaikan kekeluargaan. Intinya adalah banyak bersyukur. Karena di luar sana ternyata lebih banyak orang yang lebih parah daripada kita. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Sekarang kita lanjut lagi nih ya. Kita langsung aja menjawab pertanyaannya, masuk di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaannya dari Instagram dari @sohib_uyus6. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya, emang bener ya kalau gaji pertama diberikan kepada orang tua itu bikin pekerjaan mudah terus? Saya udah ngasih gaji pertama saya ke orang tua, tapi kok pekerjaan malah makin susah kayaknya Ustadz. Malah saya harus nombok di kerjaan saya. Apa saya ngasihnya kurang ya? Soalnya saya cuma ngasih 200.000 ke ortu Ustadz. Nah ini gimana nih Pak Kiai dijawab? Cuma ngasih 200.000 gaji 100 juta jangan-jangan. Iya, terima kasih Kak Iya, Fadli. silakan Pak Kiai. Kiai Haji Maulana, juga Kiai Syam, pemirsa Indonesia. Ibu, bapak, orang tua nggak pernah minta kepada anak. Melihat anaknya senang aja, bahagia, happy. Disitulah ada doa. Di situ ada ridho. Ridho Allah fi ridho walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah, ridho orang tua. Murka Allah, murka orang tua. Bukan karena sedikit ngasih kemudian diuji oleh Allah. Tidak. Itu belum seberapa kita memberikan sesuatu kepada kedua orang tua sebagai tanda bakti. Sebagai tanda saya sudah bekerja. Belum seberapa dibanding dengan sejarah mengatakan dari Yaman. Ada seorang anak soleh banget deh. Tapi yatim bapaknya meninggal. Namanya Uwais Al-Qarni di Yaman. Emaknya lumpuh. Emaknya gak bisa lihat. Tapi baktinya bukan main. Selain dia berbuat rukun Islam, rukun iman, ihsan dan seterusnya. Tapi satu ketika mama ingin pergi haji nak. Lumpuh. Kemudian Masya Allah diupayakan dia beli satu keledai. Mungkin satu sapi dibesarkan. Terus sampai 8 bulan membesar kemudian barulah dia mencoba untuk meniatkan tekadnya bukan main. Mama pergi haji. Memberangkatkan mama pergi haji. Digendong tuh. Emaknya digendong. Wukuf. Masya Allah. Dengan air mata berlinang. Tawaf. 7 putaran. Digendongnya tuh emak dengan Uwais Al-Qarni. Itulah dia di bumi emang gak terkenal. Tapi di langit malaikat Allah dan Allah sayang kecintaan Allah. Saat dia tawaf waktu itu emaknya Masya Allah berdoa. Ya Allah ya Rab, jadikan anakku anak yang soleh. Kemudian berikan surga yang teratas. Begitu juga anaknya berdoa. Mama dan ayahanda ibunda. Diberikan surga yang teratas. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu belum tertebus dengan setetes air susu yang ditumpahkan di waktu kecil. Bayangin coba. Belum tertebus. Baru timbang gaji 1 bulan pertama. Walaupun tiap bulan diberikan. Biarpun tiap bulan diberikan. Masih gak ketebus tuh.
Air susu mama ditumpahkan buat kita sampai kita besar. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin. Wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Berbuat baiklah kepadaku, kepada kedua orang tuaku. Dan kamu akan dikembalikan kepada aku. Begitu mengandung. 9 bulan, betapa begitu hebat, berpayah-payah. Diberikan ASI, air susu mama, air susu ibu. 2 tahun lamanya, luar biasa. Itulah ridho orang tua. Doa orang tua seperti doa Nabi pada umatnya. Doa orang tua kepada anaknya seperti doa Nabi kepada umatnya. Qabul dan berkah selalu. Mari sama-sama kita kembali kepada Allah, kita doakan. Kita come back to God. Berdoa ya Allah. Rabbik firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi berapa banyak anak-anak yang berhitung terus-menerus perkara tibang gaji 1 bulan saja. Dan saya yakin memang benar. Jangan pun berbuat baik kepada mama dan papa kita, kedua orang tua kita. Kepada orang saja, give the best and the best will come back to you. Masya Allah. Berikan yang terbaik dan terbaik itu akan kembali ke dirimu. Coba deh saudara yang terhormat, bayangin coba. Sedekah saja buat orang lain itu baliyazdat. Sodakoh saja innafis sodakati homsu hisolin. Sodakoh saja pemirsa Indonesia itu bisa tambah lo taziduhum fi amwalihim. Akan bertambah harta-harta mereka. Sedekah saja merupakan dawa unil marid. Obat loh buat orang yang sakit loh. Sedekah. Oh tidak hanya itu saja. Yarfa'ullahu ta'ala anhumul bala. Akan dicabut pintu bala dan musibah. Termasuk yamuruna ala siratul mustaqim. Kalau berkata khatib insya Allah. Yadhuluna janata bighairi hisab wala azab. Sukses dan berkah selalu. Masya Allah. Siap. Terima kasih banyak. Iya. Jazakallah khairan kasiran. Amin, amin, ya Kita Allah. dengerin masalah orang tua. Nah tapi kita perlu ingatkan lagi nih buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah ya. Yang namanya bekerja itu adalah ibadah. Tapi perlu kita ingat ya bahwa kerja ini bukan asal kerja aja. Tapi kerja yang soleh ya. Yaitu yang bisa bermanfaat bagi orang-orang banyak. Dan juga memenuhi nilai-nilai kemasyarakatan Itulah dan Kak Fadli. lain-lain. Itulah yang namanya orait labora. Bekerja sambil berdoa. Masya Allah. Iya betul Pak Yai, betul Mas Fadli. Jadi kalau kerja itu sebagai ibadah dengan niat yang baik. Kalau kerjanya ikhlas pasti terasa mudah. Gaji terasa melimpah. Alhamdulillah kan. Ini Masya Allah. Tapi gini Ustadz Maulana ya, di kondisi kita yang masih menghadapi pandemi seperti ini, ya kalau kita bilang dapat kerja yang mudah serta gaji yang berlimpah itu, aduh kayaknya sulit deh kayaknya Ustadz Maulana. Nah ini nih. Tapi ada nih yang udah mudah didapatnya, nutrisinya berlimpah lagi. Dan untuk menghadapi pandemi seperti ini. Oh ada Ustadz? Ada. Ayo yuk kita kesana yuk. Oh boleh. Izin dulu Pak Kiai, Pak Ustadz Yai. Syam. Monggo. Ya, min fadlikum. Iya. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Ini dia susu steril 7 kurma. Langsung bisa lengkapi nutrisi dan bisa bantu jaga daya tahan tubuh kita biar gak gampang sakit. Wah iya Ustadz. Susu steril kan lagi viral nih Ustadz. Karena bagus kandungannya. Tapi harganya jadi mahal Ustadz. Karena stoknya susah dicari. Tenang dulu Mas Fadli. Kalau susu steril 7 kurma ini harganya bersahabat, aman di kantong, gak susah dicari. Udah gitu ada kurmanya lagi. Kandungannya susu sterilnya aja udah bagus. Ini apalagi nih ditambah kurma yang berkhasiat. Jadi double manfaatnya. Masya Allah, kalau gini kantong aman, imun juga aman. Karena di kondisi sekarang yang biasa-biasa aja nggak cukup. Masker aja harus double. Asupan gizi juga yang double manfaat pastinya. Manfaat dari susu steril dan juga buah kurma. Alhamdulillah berawal dari diri sendiri, keluarga, lalu menyebar ke teman-teman. Dan jamaah sekalian, sekarang semuanya udah merasakan nih manfaat susu steril 7 kurma. Ya udah, kita langsung minum aja Mas Fadli. Masya Allah boleh Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, enak banget. Keunggulan rasa kurmanya yang bikin beda sama susu steril lainnya.
Pantas banget kalau susu steril 7 kurma ini merupakan kasta tertinggi dari susu steril. Betul Mas Fadli, enak, rasanya nggak ambar, anak-anak udah pasti suka. Susu steril 7 kurma udah masuk list nih, susu yang wajib dibeli. Lengkap semuanya ada di sini, nggak butuh susu lain lagi. Setuju Ustadz. Nah buat jamaah yang ada di rumah nih, jangan lupa stok dan minum susu steril 7 kurma ya. Setiap hari pastinya. Karena benar-benar memudahkan kita dalam menghadapi pandemi seperti ini. Susu steril 7 kurma, enak, double manfaat, dan gak pakai mahal. Alhamdulillah. Nah buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini akan ada lagi nih segmen Tanya Dong Ustadz. Jadi yang belum kirim pertanyaan, kirim sekarang juga. Kita akan jawab setelah yang satu ini. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ayo cepat beli, Masya Allah. buruan beli susu.